Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami memulai presentasi, mohon izin perkenalkan, nama saya Dadang Wibowo. Saat ini bertugas di bidang data dan statistik Pusdatin sebagai statistisi muda. Kemudian pada kesempatan ini kami diberi tugas oleh pimpinan untuk menyampaikan materi sosialisasi Kusuka atau kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan kepada Bapak Ibu di lingkup BKIPM. Nah, untuk memulai presentasi Bapak Ibu, ini ada beberapa item atau poin-poin yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama pengantar Kusuka. Jadi nanti sekilas akan kita lihat sebenarnya Kusuka itu apa, walaupun tadi sudah beberapa kali disinggung oleh Bapak Kapusdatin maupun Bapak Sekretaris BKIPM. Kemudian yang kedua terkait dengan pendaftaran Kusuka Mandiri. Nah, seperti tadi sudah disampaikan beberapa arahan, harapannya nanti Bapak Ibu yang ada di UPT yang dalam hal ini bersinggungan langsung dengan pengguna jasa itu dapat melakukan pendampingan ya untuk mendorong pelaku usaha atau pengguna jasa melakukan registrasi secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi blok umum Kusuka. Nah, ini nanti juga kami mohon perkenan kepada Bapak Ibu di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan validasi blok umum Kusuka. Terakhir itu adalah validasi blok khusus Kusuka gitu ya. Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah ini sebenarnya tidak terlalu ribet, jadi cukup mudah. Apalagi kemarin saya sempat mereview beberapa username yang masuk, yang artinya yang pada pagi hari ini mengikuti pelatihan ataupun mengikuti kegiatan sosialisasi ini sepertinya bukan nama-nama yang asing. Jadi sudah banyak dari Bapak Ibu yang dulu mendapatkan materi yang sama. Jadi mungkin pada pagi hari ini adalah refresh materi saja ini. Mungkin nanti lebih banyak ke arah diskusi, karena biasanya kalau melakukan sosialisasi dengan teman-teman yang ada di daerah ini akan banyak case-case yang nanti bisa kita diskusikan itu. Oke. Baik, yang pertama apa itu Kusuka? Kusuka adalah singkatan dari Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan ya, digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nantinya kartu ini akan menjadi identitas tunggal setiap pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Nantinya akan dipakai oleh seluruh eselon 1 ya, jadi tidak hanya BKIPM. Kemudian mengapa dibutuhkan Kusuka? Nah, data identitas kartu Kusuka digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan Kementerian untuk menentukan kebijakan terkait dengan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jadi sebagai identitas tunggal. Kemudian siapa yang berhak memiliki Kusuka? Berdasarkan peraturan yang ada sampai dengan saat ini, ya, yang berhak memiliki Kusuka masih nelayan, dalam hal ini di Ditjen Perikanan Tangkap. Kemudian pembudidaya ikan di Ditjen Perikanan Budidaya, pengolah ikan dan pemasar ikan di Ditjen PDS, petambak garam, kemudian mohon maaf ini satu lagi sebenarnya, pemasar antar pelabuhan di BKIPM gitu. Nah, tadi beberapa kali disinggung oleh pemateri sebelumnya ya, Mas Rikrik, bahwa ke depan untuk kartu Kusuka ini akan diperluas ya cakupan stakeholdernya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah di mana kartu Kusuka ini diberlakukan ya. Kusuka diberlakukan di seluruh Indonesia selama menjadi pelaku usaha kelautan dan perikanan dan diperpanjang setiap 5 tahun. Jadi kartu ini memiliki masa berlaku ya, jadi 5 tahun sejak diterbitkan. Kemudian bagaimana mendapatkan Kusuka?
Yaitu yang pertama mengisi online di satu data kkp.go.id ya, atau mengumpulkan form offline di Dinas Kelautan dan Perikanan atau UPT di lokasi terdekat ya. Jadi Bapak Ibu, pada sosialisasi pagi ini kami nanti akan sangat mendorong untuk para pelaku usaha itu bisa melakukan registrasi secara mandiri gitu ya. Meskipun dibuka pintu-pintu lain ya, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan di level kabupaten kota, kemudian UPT di lokasi terdekat. Nah, dalam hal ini juga termasuk UPT yang ada di BKIPM gitu ya. Kemudian selain itu juga dapat didampingi oleh penyuluh yang ada di masing-masing kabupaten kota. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana proses validasi yang dilakukan di Kusuka ini ya. Nah, untuk validasi blok umum ya, pelaku perseorangan, yang pertama adalah pelaku perseorangan, dilakukan secara otomatis pada saat penginputan data dengan membandingkan 3 variabel, NIK, nama, dan tanggal lahir dengan database Dukcapil ya. Jadi kalau validasi blok umum Kusuka perseorangan ini dilakukan oleh sistem ya, secara otomatis membandingkan antara inputan yang dilakukan baik oleh penyuluh maupun pelaku usaha dengan database Dukcapil ya. Ketika 100% sama, itu statusnya akan menjadi valid, sementara kalau tidak itu akan tidak bisa masuk gitu. Kemudian yang kedua, untuk Kusuka tipe korporasi. Nah, ini dilakukan dengan cara melihat kelengkapan dokumen dan membandingkan data yang diinput dengan dokumen yang diunggah. Nah, kalau yang nomor 2 ini masih semi manual, jadi ada petugas tersendiri yang melakukan pengecekan antara variabel yang diinput dengan data dukung atau dokumen yang diunggah ya, gitu. Kemudian validasi yang mengacu pada database Dukcapil memberikan kepastian bahwa satu data pelaku usaha berstatus valid pada nomor Kusuka hanya memiliki satu nomor identitas unik, baik di lingkup database Kusuka maupun di lingkup nasional. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena tadi prinsip interoperabilitas data itu sangat menentukan kunci-kunci apa yang bisa dilakukan di level nasional, di level antar kementerian lembaga. Nanti di slide berikutnya akan kami contohkan, sebenarnya Kusuka ini sudah dibagi pakaikan antar KL, jadi di luar KKP, tidak hanya di dalam KKP gitu. Kemudian yang terakhir adalah selain itu dapat dipastikan bahwa pelaku usaha yang tercatat pada Kusuka adalah WNI yang sah gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah integrasi kartu data pelaku utama KP. Nah, dulu sebelum era satu data itu ada beberapa eselon 1 yang mengeluarkan kartu identitas masing-masing ya. Seperti kalau di DJPT dulu kartu nelayan, kemudian di DJPB ada Aquacard ya, kartu pembudidaya ikan, kemudian di BKIPM sendiri juga ada PPJK. Nah, ini kemudian dilebur ya menjadi satu kartu Kusuka ya. Kusuka merupakan satu-satunya identitas bagi pelaku utama kelautan dan perikanan. Nah, meskipun dilebur menjadi satu kartu, tapi satu kartu ini nanti akan memiliki informasi yang berbeda-beda tergantung si pelaku usaha itu bergerak di bidang apa. Jadi meskipun melebur menjadi satu kartu, tapi informasinya tidak berkurang ya. Jadi di dalam database tercatat informasi-informasi dari masing-masing kartu tadi. Nah, kemudian kategori pelaku usaha ya, lingkup pelaku usaha ini ada beberapa Bapak Ibu, tadi sudah disinggung di depan. Ada petambak garam, ini dikelola oleh Ditjen PRL, kemudian nelayan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, pembudidaya ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pengolah ikan dan pemasar ikan. Nah, ini di Ditjen PDS dan BKIPM. Nah, untuk pemasar antar pelabuhan itu sebenarnya di Permen yang baru itu masuk di pemasar ikan. Jadi pemasar ikan ini ada pemasar antar pelabuhan dan juga ada pedagang ikan itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi kartu Kusuka. Yang pertama adalah identitas ya. Tadi sudah kita singgung beberapa kali ya. Integrasi semua kartu identitas pelaku utama sektor KP di KKP menjadi satu kartu ya, jadi hanya satu kartu. Kemudian integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas eselon ya. Kemudian pemanfaatan data dengan KL lain ya, kementerian lembaga lain.
Kemudian yang kedua sebagai perlindungan. Nah, prasyarat calon penerima bantuan asuransi nelayan atau BPAN itu mensyarat wajibkan adanya KUSUKA. Kemudian ada asuransi lain seperti asuransi perikanan, asuransi petambak garam dan seterusnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Prasyarat calon penerima BP dari unit teknis penyalur bantuan. Jadi bantuan-bantuan yang digulirkan oleh setiap eselon 1 ya, di lingkup KKP itu mensyarat wajibkan adanya KUSUKA. Bahkan kemarin di Kementerian ISDM ya, itu ada bantuan konversi BBM ke BBG ya. Jadi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas itu juga mensyaratkan KUSUKA gitu. Kemudian permohonan pengajuan kredit dari LPUMKP dan mitra LKBB penyalur kredit perikanan dan kelautan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pelayanan. Nah mungkin ini sangat terkait dengan Bapak Ibu yang ada di karantina ya. Prasyarat pengajuan permohonan izin yang dikeluarkan oleh semua eselon teknis pengelola perizinan di KKP ya. Jadi ke depan seluruh perizinan itu mensyarat wajibkan teregistrasi KUSUKA. Kemudian yang kedua, prasyarat pemberian sertifikat sebagai dokumen pendukung usaha kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh unit teknis pengelola sertifikasi di lingkungan KKP. Ya, kemudian yang ketiga, prasyarat penggunaan layanan karantina KKP. Jadi harapannya nanti dengan terintegrasinya KUSUKA ini seluruh stakeholder yang ada di KKP itu bisa tercatat dengan baik ya di KUSUKA itu. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pembinaan ya. Prasyarat untuk mendapatkan program pelatihan bidang kelautan dan perikanan, kemudian prasyarat untuk mendapatkan program penyuluhan kelautan dan perikanan. Nah, ini biasanya untuk pelaku-pelaku usaha skala rumah tangga gitu ya, yang dibina oleh teman-teman penyuluh. Kemudian yang terakhir itu adalah MONEF ya, sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program lingkup KKP dan lintas kementerian lembaga, dasar perencanaan program dan pengambilan kebijakan, kemudian integrasi program kegiatan dengan kementerian lembaga lain gitu. Jadi ini Bapak Ibu beberapa fungsi kartu KUSUKA. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu tadi sebenarnya sudah masuk di paparan Bapak Sekretaris ya, Bapak Sekretaris Badan. Ini adalah jumlah pelaku utama sektor kelautan dan perikanan berstatus valid pada KUSUKA ya. Ini kalau kita lihat untuk pemasar antar pelabuhan itu nomor di tabel sebelah kiri ya, baris nomor 2 itu untuk korporasi baru 27. Kemudian perorangan itu 129, jadi totalnya adalah 156 gitu ya, yang sudah terregistrasi. Nah, mohon menjadi sedikit catatan Bapak Ibu bahwa yang kita tampilkan di sini ada nelayan, pemasar antar pelabuhan sampai nomor 6 petambak garam, ini adalah profesi utamanya gitu ya. Jadi ada kemungkinan ya para pengguna jasa karantina itu ada juga mungkin yang memiliki profesi utama lain, misalnya pengolah ikan ya. Di situ kelihatan di korporasi untuk pengolah ikan baris nomor 5 itu 1242. Nah, jangan-jangan pelaku usaha yang melakukan layanan di karantina itu banyak yang profesi utamanya adalah pengolah ikan, jadi yang masuk yang 1242 itu gitu. Nah, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu. Kemudian untuk status kartu tercetak oleh pihak perbankan itu ada 203.002 kartu ya. Adapun rinciannya BNI adalah 151.000 sekian, BRI adalah 51.000 sekian. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapus Datin bahwa pencetakan kartu KUSUKA fisik oleh perbankan ini ada skala prioritas tertentu ya. Jadi kita utamakan bagi para stakeholder atau pelaku usaha yang kita anggap prioritas gitu ya. Nah, adapun di luar itu sebenarnya sudah bisa difasilitasi oleh kartu iKUSUKA. Jadi tidak ada seharusnya tidak ada hambatan untuk seorang pelaku usaha mendapatkan kartunya ya. Jadi meskipun belum cetak fisik kartu dari perbankan itu sudah bisa memiliki kartu iKUSUKA-nya gitu ya.
Kemudian sebanyak 1.274.047 orang pelaku usaha KP telah terdaftar di Kusuka dengan status valid dan diberikan kartu iKusuka sebagai kartu identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jadi Bapak Ibu, ketika status Kusuka sudah valid itu otomatis langsung bisa melakukan cetak iKusuka secara mandiri gitu. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang kami singgung tadi, prinsip interoperabilitas data itu sangat penting di level nasional, ya, di level kementerian lembaga. Di tahun 2020 kita sudah mensuplai, ya, data Kusuka ini kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro untuk program bantuan pembiayaan usaha mikro BPUM 2020, kemudian ke Kementerian Sosial, ya, untuk program bantuan sosial tunai BST COVID-19 2020. Nah, rinciannya ada terlihat pada tabel di bawah, ya. Nelayan, pemasar ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam. Ya, jadi proses transfer ataupun proses bagi pakai data ini kita menggunakan kunci NIK dan KK gitu ya. Jadi ini sangat variabel ini sangat penting dalam menjalankan prinsip interoperabilitas data. Nah, untuk Kementerian Koperasi sendiri kita mensuplai 93.000 sekian, ya, pelaku usaha. Kemudian untuk bantuan Kemensos BST Covid itu 191.000 sekian, ya. Jadi kira-kira totalnya adalah 285.000 sekian untuk pelaku-pelaku usaha yang kita bagi pakaikan dengan kementerian lembaga lain terkait dengan program bantuan di sana gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk kartu Kusuka dan iKusuka, ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah kartu fisik Kusuka yang diterbitkan oleh perbankan, ya. Dalam hal ini adalah BRI dan BNI. Sedangkan yang kanan itu adalah kartu iKusuka yang bisa dicetak secara mandiri oleh user penginput atau user pengusul, ya, gitu. Jadi kartu Kusuka dan iKusuka memuat informasi berikut terkait dengan pelaku usaha, ya. Yang pertama NIK, kemudian nama, alamat, masa berlaku, profesi utama, kemudian QR code, ya. Kemudian, ya, ini penting Bapak Ibu kita sampaikan bahwa iKusuka dapat di-print dan diberikan terlebih dahulu kepada pelaku utama sebagai bukti sementara bahwa pelaku utama sudah terdaftar di Kusuka. Nah, ini menjadi penting. Biasanya kalau skala perusahaan mungkin tidak begitu krusial. Kalau skala rumah tangga ini biasanya pengalaman kami ini sangat banyak dituntut kapan keluarnya kartu gitu. Jadi dengan menu iKusuka ini bisa memberikan kepastian kepada setiap pelaku utama bahwa bukti ini sudah bisa digunakan, bukti kartu iKusuka gitu, ya, meskipun kartu fisiknya belum tercetak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini persyaratan pendaftaran Kusuka, ya, ini kita bedakan antara perseorangan dengan korporasi, ya. Kalau untuk perseorangan mengisi form permohonan, ya, kemudian kopi KTP, kemudian surat keterangan dari kepala desa atau lurah jika profesi di KTP itu berbeda, ya, bukan nelayan, bukan pembudidaya, bukan pengolah ikan dan seterusnya. Kemudian kopi NPWP. Kemudian untuk korporasi, ya, Bapak Ibu, yang pertama adalah form pemohonan. Nah, form pemohonan ini dipakai untuk registrasi yang sifatnya offline melalui petugas-petugas tadi. Tapi kalau register mandiri nanti langsung ke laman satu data. Kemudian kopi KTP penanggung jawab, ya, kemudian NPWP korporasi, ya, tanda daftar perusahaan, akta pendirian, ya, kemudian surat keputusan pengesahan. Ini kalau kelompok, ya, biasanya kelompok-kelompok usaha tangkap, usaha budidaya itu ada surat keputusan pengesahan dari kepala dinas. Kemudian surat keterangan domisili, ya. Nah, ini beberapa syarat dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, ya, nanti pada saat registrasi Kusuka. Nah, Bapak Ibu, kemudian cara pendaftaran Kusuka, ya, ini kita sampaikan kembali. Yang pertama bisa dibantu oleh operator Kusuka di Dinas Perikanan setempat. Jadi setiap dinas kabupaten kota, dinas perikanan kabupaten kota itu telah ditunjuk 2 petugas Kusuka, operator Kusuka. Jadi melalui dinas itu bisa. Kemudian yang kedua dibantu oleh penyuluh, ini juga bisa. Penyuluh juga mempunyai username.
kemudian dibantu oleh operator Kusuka di PTSP KKP ya. Jadi kalau pelaku usaha itu datang di kantor PTSP itu juga ada operator kami yang bisa melakukan registrasi Kusuka. Kemudian yang terakhir melakukan pendaftaran mandiri. Nah, pada kesempatan ini kami sangat mendorong nanti Bapak Ibu yang ada di daerah itu untuk melakukan pendampingan dan mendorong para pelaku usaha bisa melakukan registrasi secara mandiri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya langkah pendaftaran Kusuka mandiri. Yang pertama adalah sebenarnya tahapnya ada dua. Yang pertama adalah mendapatkan username. Kemudian kalau sudah mendapatkan username nanti langsung melakukan registrasi Kusukanya. Ya. Jadi setiap pelaku usaha yang akan melakukan registrasi mandiri itu harus melalui tahapan yang pertama yaitu meregistrasikan username-nya. Gitu. Proses ini dilakukan untuk memberikan username dan password yang akan dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan diri ke Kusuka. Informasi yang harus disiapkan, NIK, email yang benar, dan nomor handphone. Karena nanti akan ada proses verifikasi melalui email yang didaftarkan. Nah setelah username dan password itu diperoleh, nah selanjutnya pelaku usaha yang bersangkutan itu mendaftarkan mandiri ya Kusukanya. Proses ini dilakukan untuk mencatatkan pelaku usaha ke dalam database Kusuka. Kemudian dokumen yang harus disiapkan mengacu pada persyaratan yang telah disampaikan pada slide sebelumnya. Jadi tadi tergantung apakah pelaku usaha ini tergolong perseorangan atau korporasi. Nah itu nanti persyaratan dokumen persyaratannya akan mengikuti itu. Nah Bapak Ibu ini teknis registrasi Kusukanya ya. Jadi nanti mohon ini Bapak Ibu yang ada di lapangan ini nanti bisa disosialisasikan atau para pelaku usaha bisa didampingi untuk melakukan seperti ini gitu ya. Yang pertama masuk ke website Satu Data ya, satudata.kkp.go.id ya. Nanti akan muncul laman Satu Data ya seperti gambar yang di sebelah kiri. Kemudian di gambar di sebelah kiri itu ada dua tombol. Yang kiri adalah register, yang kanan adalah sign in ya. Nanti untuk registrasi username itu klik yang register ya, klik register untuk pendaftaran pertama kali. Kemudian setelah itu setelah diklik itu akan muncul gambar seperti yang di sebelah kanan ya. Kemudian isikan biodata pelaku usaha. Yang pertama lengkapi biodata ya, ada nama, kemudian nomor HP ya, nomor telepon, kemudian alamat ya. Kemudian alamat. Setelah itu buat username yang unik. Nah, silahkan nanti setiap pelaku usaha ini diarahkan untuk membuat username yang unik ya. Karena nanti kalau umum gitu nanti akan ketemu di database kami nanti akan tertolak. Jadi silahkan create username yang sifatnya unik. Kemudian yang ketiga isikan email yang benar ya. Mohon ini dipastikan alamat emailnya yang benar karena nanti proses verifikasi username itu akan melalui email yang dicantumkan di sini. Kemudian setelah itu langkah nomor 4 adalah kita checklist ya, pendataan produksi dan saya setuju untuk registrasi ya. Jadi yang di atas itu ada pendataan produksi, ada bantuan pemerintah, ada cost storage. Nah itu yang di checklist adalah pendataan produksi itu di checklist. Kemudian di bagian bawah saya setuju untuk registrasi juga di checklist. Nah setelah itu semua diisi dan di checklist, kemudian melakukan tekan tombol register di sebelah kanan bawah. Nah itu setelah diregister. Nah kita masuk ke langkah nomor 3, registrasi berhasil ya. Selamat, ada notifikasi yang muncul dari Satu Data. Selamat, permintaan Anda telah kami terima. Cek inbox email Anda untuk melakukan aktivasi akun. Terima kasih. Nah kemudian Bapak Ibu melakukan klik OK ya. Kemudian melakukan cek email ya. Jadi email tadi yang sudah di entry dimasukkan itu kita buka ya, kita cek ada pesan yang datang dari Satu Data. Nah itu silakan dibuka, kemudian tekan verifikasi akun ya. Ada kotak berwarna hijau verifikasi akun. Nah itu ketika diklik nanti akan mengarah ke gambar bagian kanan untuk membuat password ya. Setelah menekan tombol verifikasi akun, maka akan otomatis dibawa ke halaman pembuatan password. Isikan password, kata sandi, lalu tekan konfirmasi akun ya. Jadi
Bapak Ibu nanti melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mengetikkan kata sandi, mengulangi kata sandinya, kemudian konfirmasi akun. Nah, setelah konfirmasi akun diklik, kemudian akan mendapatkan notifikasi kembali dari Satu Data, selamat, akun Anda telah aktif, cek inbox email Anda untuk mengetahui informasi selengkapnya, terima kasih. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah klik OK, ini artinya akun telah aktif ya. Lalu silahkan login ke satudata.kkp.go.id menggunakan username dan password yang telah dibuat tadi gitu ya. Nah, di sini proses registrasinya proses registrasi username-nya sudah sudah lengkap dan selesai. Tinggal saatnya kita melakukan login ke sign in ke Satudata kkp.go.id. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal langkah nomor 5 ya, masukkan username dan password lalu sign in. Ya, kemudian setelah sign in, kita akan dibawa ke profil pengguna. Nah, di langkah nomor 6 ini si username yang sudah dibuat tadi wajib melengkapi NIK-nya. Ya, NIK-nya harus dituliskan di sini, lengkapi NIK, tekan save. Setelah berhasil disimpan, kemudian tekan homepage ya. Jadi prosesnya sampai sini. Nah, Bapak Ibu, langkah nomor 6 ke bawah tadi itu adalah proses registrasi username-nya. Jika sudah sampai di tahapan nomor 6, berarti sudah selesai proses registrasi username-nya. Nah, setelah itu untuk melakukan registrasi Kusuka secara mandiri, kita melanjutkan langkahnya, yaitu melakukan pengisian belangko Kusukanya secara mandiri. Dimulai dari tahapan nomor 7 ya. Nanti ketika masuk ke homepage tadi, setelah melengkapi NIK selesai, kemudian kita masuk ke homepage, nanti akan muncul kotak seperti di gambar sebelah kiri ya, warna hijau, itu Kusuka. Nah, nanti tinggal tekan open di modul Kusuka. Nah, kemudian setelah tekan open di modul Kusuka, nanti akan berpindah di gambar sebelah kanan. Nah, di gambar sebelah kanan nanti silakan diklik Kusuka, ada menu Kusuka. Nah, itu ada dua pilihan, permohonan persorangan dan permohonan korporasi. Ya, nanti diisi sesuai dengan kriteria dari pelaku usaha tersebut gitu ya. Kalau persorangan ya yang diklik adalah permohonan persorangan, kalau korporasi yang diklik adalah permohonan korporasi. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, pertama kali nanti kalau perseorangan ya, kalau perseorangan itu nanti yang kita cek pertama kali adalah NIK. Tuliskan NIK lalu tekan tombol cek untuk mengecek apakah NIK pelaku usaha sudah terdaftar sebelumnya di Kusuka gitu ya. Jadi Bapak Ibu, karena database Kusuka ini juga termuat hasil migrasi dari kartu nelayan dan Aquacard, maka langkah pertama ini sangat kita wanti-wanti untuk dilakukan supaya nanti tidak tidak menemui kendala di belakang gitu ya. Jadi pertama dicek dulu apakah NIK yang bersangkutan itu sudah ada di database atau belum. Kemudian jika NIK tidak ditemukan, maka tekan daftar baru untuk memulai pengisian ke dalam sistem gitu ya. Klik di sebelah bawah, gambar bawah itu sebelah bawah ada tombol daftar baru, itu diklik gitu ya kalau tidak ditemukan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, pilih jenis pendaftaran. Setelah tadi dipastikan NIK-nya belum ada di database, kemudian kita baru memilih jenis tipe formulirnya. Pilih pendaftaran baru jika tidak ditemukan, pilih perubahan jika ditemukan, kemudian lanjut ke blok umum ya. Ini silakan diklik sesuai dengan kriteria pendaftarannya tadi. Apakah pendaftaran baru, perubahan, perpanjangan gitu, atau penutupan. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu, langkah 11 ini lengkapi data blok umum dan unggah dokumen-dokumen pendukung ya. Jadi ini hanya informasi terkait dengan keberadaan dan dokumen-dokumen pendukung dari si pelaku usaha ya. Mulai dari 101 nomor NIK sampai ke bawah itu ada nama, ada nomor NPWP, nomor SIUP, jenis kelamin dan seterusnya. Setelah seluruh data terisi, lengkap dan dokumen pendukung terunggah, lanjutkan pengisian ke blok khusus dengan cara menekan tombol di paling kanan bawah seperti di bawah ini ya. Jadi simpan dan lanjutkan ke blok khusus ya. Jadi kalau isian ini sudah lengkap, kemudian kita klik simpan dan lanjutkan ke form blok khusus.
Nah, Bapak Ibu, blok khusus itu nanti akan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Nah, di sini memang kita contohkan untuk pelaku usaha nelayan ya, makanya blok khusus yang muncul adalah informasi-informasi terkait dengan kegiatan usaha perikanan tangkap, ya ada kapal dan seterusnya. Nah nanti untuk usaha-usaha misal pemasar antar pelabuhan nanti akan ada variabel-variabel sendiri yang itu juga bersesuaian dengan informasi-informasinya bersesuaian dengan data-data yang ada di pemasar antar pelabuhan gitu. Nah, simpan data sarana usaha yang diinput dengan menekan tombol berikut simpan, kemudian simpan data kusuka yang diinput dan akhiri proses pendaftaran dengan menekan tombol berikut kirim. Jadi nanti kami informasikan kembali bahwa blok khusus ini nanti diisi sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan atau yang digeluti oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Jadi tidak semuanya diisi, tidak blok khusus nelayan diisi, pembudidaya diisi, tidak, tetapi disesuaikan dengan bidang usaha yang dilakukan oleh si pelaku usaha gitu ya. Jika si pelaku usaha hanya melakukan aktivitas pemasaran antar pelabuhan saja, berarti nanti hanya blok itu saja yang diisi. Kemudian kalau kebetulan yang bersangkutan juga melakukan kegiatan unit pengolahan ikan, misal pengolahan ikan, berarti nanti blok unit pengolahan ikan dan pemasaran antar pelabuhan yang diisi. Nah setelah semuanya diisi maka nanti klik kirim ya. Nah Bapak Ibu nanti di aplikasi ini sudah ada smart check. Jika ada beberapa variabel yang sifatnya mandatori belum terisi, kemudian sudah diklik cek, diklik kirim, maka nanti aplikasi ini akan memberikan notifikasi bahwa beberapa variabel belum diisi dan harus diisi untuk bisa dikirim. Kemudian, nah Bapak Ibu tadi itu adalah proses registrasi mandiri ya, mulai dari registrasi username sampai dengan registrasi kusukanya itu sendiri. Nah itu harapan kami kepada Bapak Ibu yang ada di daerah di UPT masing-masing itu untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk melakukan langkah-langkah tadi supaya si pelaku usaha itu bisa melakukan registrasi secara mandiri. Saya kira kalau pengguna jasa di lingkup karantina mungkin berbeda dengan di budidaya yang skalanya mikro kecil, skalanya rumah tangga. Jadi saya kira cukup bisa secara mandiri melakukan registrasi ya. Berbeda kalau stakeholder yang ada di mungkin perikanan tangkap atau perikanan budidaya yang skalanya rumah tangga itu biasanya memang masih butuh bantuan apakah itu oleh petugas dinas maupun oleh penyuluh gitu. Nah itu tadi Bapak Ibu terkait dengan registrasi kusuka secara mandiri. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya atau pokok bahasan selanjutnya adalah validasi kusuka. Yang pertama adalah validasi kusuka untuk perseorangan di blok umum ya, seperti kami sudah sampaikan di awal tadi bahwa itu dilakukan secara otomatis ya oleh sistem ya. Ini dengan memadu padankan 3 variabel NIK, nama dan tanggal lahir dengan database Dukcapil. Jadi ini tidak ada campur tangan username, jadi otomatis dilakukan oleh sistem. Nah, yang menjadi tugas kita bersama adalah untuk kusuka korporasi ya. Ini dilakukan secara manual oleh validator kusuka eselon 1 atau Pusdatin ya. Nah, itu yang dicek apa Bapak Ibu? Itu meliputi NIK, nama, NPWP, SK pengesahan, SIUP, akte pendirian dan seterusnya ya. Yang dilampirkan sesuai persyaratan tadi, dicek antara variabel yang diinputkan ke dalam aplikasi dengan data dukungnya satu persatu. Nah, bagaimana cara mengeceknya nanti akan ada penjelasan di belakang. Jadi khusus untuk ini, untuk korporasi ini belum ada pengecekan oleh sistem, jadi dilakukan secara manual oleh petugas yang sudah ditunjuk. Nah, harapan kami nanti Bapak Ibu di sini ya, utamanya yang ada di UPT itu bisa melakukan proses validasi ini ya di area tugas masing-masing, area wilayah kerja masing-masing gitu. Kemudian blok khusus. Nah, blok khusus ini baik perseorangan maupun korporasi ini juga dilakukan secara manual ya oleh validator kusuka masing-masing eselon 1. Kemudian apa yang dilihat adalah kelogisan dan kesesuaian data sarana usahanya. Nah, Bapak Ibu, validasi blok umum kusuka korporasi ya kita lakukan nanti mungkin di sesi diskusi dan praktek nanti kita akan melakukan secara bersama-sama bagaimana melakukan proses ini.
Yang pertama, login ke website Satu Data menggunakan akun validator. Nah, Bapak Ibu sepertinya sudah diberikan username dan password ya. Nanti kita coba bersama-sama. Yang pertama, menuju ke laman Satu Data dulu, kemudian masukkan username dan password, kemudian tekan sign in ya. Kemudian di sebelah kanannya itu akan muncul modul Kusuka. Nah, tekan open di modul Kusuka gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke langkah nomor 3, pilih menu validasi blok umum. Ya. Di sebelah kiri, gambar sebelah kiri nanti itu akan muncul beberapa menu ya. Silakan diklik validasi blok umum untuk korporasi. Nah, kemudian setelah itu diklik, Bapak Ibu nanti akan muncul gambar di sebelah kanan ya, gambar di sebelah kanan validasi blok umum korporasi. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan filterisasi ya, mulai dari tanggal permohonan ya, kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi dan profesi ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di UPT itu bisa melakukan filter di area kerjanya masing-masing ya. Bisa di level provinsi maupun di level kabupaten kota, kemudian tanggal permohonannya. Nah, setelah itu difilter, maka nanti akan muncul daftar kusuka-kusuka yang sudah diregistrasikan oleh username penginput ya, atau yang melakukan registrasi. Kemudian lanjut. Nah, validasi blok umum kusuka korporasi ya, klik validasi pada instansi korporasi yang akan divalidasi. Nah, ini setiap baris Bapak Ibu itu adalah satu baris satu pelaku usaha. Jika kita ingin melakukan validasi, maka tinggal diklik tulisan validasi di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Dapat juga dilakukan tanpa menggunakan menu filter sorot korporasi yang akan divalidasi, lalu klik validasi ya. Jadi kita pilih mana yang mau kita validasi, kemudian klik tombol validasi. Kemudian validasi blok umum kusuka korporasi. Ini kita menuju ke langkah nomor 6 ya. Pilih dokumen yang akan divalidasi Bapak Ibu. Nah, ini di sebelah kanan itu Bapak Ibu, itu ada dokumen-dokumen yang diunggah oleh pelaku usaha ya. Jika informasi yang tertulis pada dokumen yang diupload sebelah kanan sama dengan informasi yang tertulis hasil input sebelah kiri, maka kusuka tersebut dinyatakan valid. Pastikan seluruh dokumen sudah lengkap dan tervalidasi. Jadi Bapak Ibu, itu di sebelah kanan ya, di gambar sebelah kanan itu ada SIUP, TDP, akte pendirian, SK pengesahan, NPWP, KTP penanggung jawab, surat keterangan profesi. Nah, di sini yang ada ternyata hanya SK pengesahan ya, SK pengesahan. Itu nanti diklik SK pengesahannya, maka nanti akan tertampil ya, di sebelah kanan itu tertampil dokumen yang diunggah oleh si pelaku usaha. Nah, kita nanti mengecek nomor SK pengesahannya itu apakah sudah sama tulisannya dengan yang di sebelah kiri. Jadi antara dokumen data dukung dengan yang diketikkan di dalam aplikasi itu dicek apakah sudah sama atau belum. Jika sama maka dinyatakan valid, jika tidak sama nanti dinyatakan tidak valid gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya lakukan validasi. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi keputusan dari seorang validator apakah akan menjadikan kusuka ini berstatus valid ataupun tidak valid gitu ya. Nah, jika tidak valid, Bapak Ibu berikan keterangan yang lebih lengkap alasan kusuka tersebut tidak valid ya. Di sebelah kiri ada checkbox yang harus Bapak Ibu inputkan, pilihan alasan jika tidak sesuai, alasan yang sesuai jika tidak valid ya. Jika Bapak Ibu akan menetapkan satu keputusan tidak valid, maka Bapak Ibu harus melakukan checkbox di sini dan mengisi keterangannya. Itu ada lampiran tidak lengkap, lampiran tidak sesuai, lampiran tidak terbaca, data tidak sesuai KTP, nomor HP tidak valid atau lainnya ya. Jadi nanti silahkan di checklist persyaratan apa yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, biasanya kalau di pengalaman kami itu yang paling sering adalah lampiran tidak terbaca ya. Jadi skenanya fotonya blur. Jadi kita tidak bisa melakukan validasi. Jadi hurufnya tidak terbaca dengan baik. Nah, nanti itu di checklist, kemudian di sebelah kanannya kita kasih keterangan
supaya nanti informasi ini akan kembali lagi kepada si registrasi pemohon tadi. Ini akan terbaca, kemudian yang bersangkutan akan memperbaiki kembali gitu ya. Nah, ini ada valid, tidak valid, dan tutup ya. Kalau valid ya sudah selesai, tapi kalau tidak valid maka nanti ini akan direspon kembali oleh user pengusul gitu. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi proses validasi blok umum korporasi. Nah, selanjutnya adalah proses validasi blok khusus dari Kusuka. Nah, caranya sebetulnya hampir sama ya. Cuman kita kalau tadi memilih validasi blok umum ya, di langkah nomor 1 itu, kalau tadi kita memilih validasi blok umum, kalau yang ini kita memilih validasi blok khusus ya, pilih profesi pelaku utama yang akan divalidasi. Nah, kalau blok umum maka tidak ada pembedanya apakah dia nelayan, pembudidaya, dan seterusnya. Tapi kalau blok khusus, karena ini berkaitan dengan sarana usaha yang dipakai oleh pelaku usaha, maka kita bedakan. Nah, nanti untuk Bapak Ibu di BKIPM nanti akan masuk di pemasar antar pelabuhan. Jadi nanti untuk nelayan itu akan menjadi tugas dari validator dari Ditjen Perikanan Tangkap. Untuk pembudidaya nanti akan menjadi tugas dari validator Ditjen Perikanan Budidaya dan seterusnya. Nah, untuk Bapak Ibu di BKIPM itu nanti akan masuk di pemasar antar pelabuhan gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, validasi blok khusus Kusuka ya, pilih pelaku utama yang akan divalidasi dengan menggunakan menu filter ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan filterisasi di sini ya, mulai dari provinsi, kabupaten, permohonan pelayanan, frekuensi pelayanan, media ikan konsumsi. Nah, variabel-variabel ini yang sebenarnya ada di blok khusus pemasar antar pelabuhan. Ya, kemudian setelah ini kita lakukan filterisasi, kemudian kita klik view data. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa melakukan unduh ke Excel ya. Di sebelah kanan itu ada menu atau tombol export to Excel, itu juga bisa dilakukan itu. Kemudian kalau sudah filterisasi sudah dilakukan, tinggal klik view data. Nah, di sini Bapak Ibu pilih pelaku utama yang akan divalidasi, kemudian periksa kesesuaian atau kelogisan seluruh data sarana usaha untuk diberikan keputusan valid atau tidak valid gitu ya. Nah, Bapak Ibu di tabel ini itu adalah informasi-informasi atau variabel-variabel yang ada di blok khusus pemasar antar pelabuhan. Jadi informasi-informasi yang sudah diisikan oleh pelaku usaha di blok khusus pemasar antar pelabuhan itu akan muncul di tabel ini ya. Di sebelah kanan atas di bawah export to Excel itu ada tulisan 13 kolom. Nah, itu nanti bisa dipilih all column. Artinya kalau dipilih all column artinya seluruh variabel yang diisikan oleh pelaku usaha di blok khusus pemasar antar pelabuhan nanti akan tertampil semua. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan proses validasi di sini ya, tinggal dilihat kesesuaiannya, kelogisannya. Kemudian kalau ingin melakukan validasi, Bapak Ibu tinggal pilih ya, pelaku usaha yang mana yang Bapak Ibu ingin nyatakan valid atau tidak valid gitu ya. Jadi ketika nanti centang pelaku usaha KP yang akan divalidasi, ketika itu akan dicentang maka nanti di bawah akan ada box yang nyala, tombol untuk memberikan keputusan validasi, yaitu apakah valid atau tidak valid gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih saja pelaku usaha mana yang mau kita validasi, kemudian kita lihat, kita geser ke kanan tabel ini. Ya, kemudian kita lihat dengan sesama, kemudian kita nyatakan apakah valid atau tidak valid gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, hanya seperti itu saja Bapak Ibu untuk proses validasi blok khususnya. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi hanya melihat kesesuaian isian apakah logis atau tidak logis gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk proses diskusi dan praktek nanti kita akan melakukan praktek melalui satu data training ya, itu sudah ada alamatnya. Mohon pada Bapak Ibu untuk melakukan screenshot ya, mungkin ya screenshot ini ditulis atau ditulis saja alamatnya, nanti kita coba sama-sama melakukan proses praktek di sini. Nah, Bapak Ibu, kami sudah menyediakan layanan helpdesk ya, layanan helpdesk. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada sekitar 9 nomor yang ini bisa digunakan
baik oleh Bapak Ibu petugas ya, dalam hari ini Bapak Ibu yang ada di UPT BKIPM maupun pelaku usahanya itu sendiri. Silahkan menghubungi nomor-nomor ini sesuai dengan kedekatan wilayahnya gitu ya. Ini ada BBR BLPP Bali ya, kemudian sampai dengan Palembang ya. Itu nomornya sudah tertera. Ini silahkan bisa disebarluaskan ke pelaku usaha. Hanya saja Bapak Ibu ini akan kita layani ya, ada jam kerjanya yaitu setiap hari sampai Senin sampai Kamis itu jam 7 sampai jam 3. Jumat itu jam 7 sampai jam setengah 4 sore 15.30 ya. Nah, adapun format format konsultasinya itu sudah harus mengikuti format ini Bapak Ibu, tuliskan namanya, kemudian perannya ya. Bisa pelaku usaha, bisa petugas ya, kemudian permasalahan yang dihadapi apa. Nah, mohon Bapak Ibu biasanya ada beberapa pelaku usaha atau petugas itu yang langsung menghubungi ke kami ya, tidak melalui helpdesk ini. Nah, kami mohon dengan sangat untuk menghubungi helpdesk dulu, karena di helpdesk ini kami menyediakan standarisasi jawaban Bapak Ibu, sambil kita mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi di daerah gitu ya. Kalau langsung ke kami biasanya itu tidak akan terekam dengan baik ya, tidak akan terdokumentasi dengan baik kendala-kendala yang dihadapi. Jadi kami mohon dengan bantuan untuk memberikan pengertian kepada pelaku usaha maupun petugas untuk memaksimalkan nomor layanan helpdesk ini. Nah, sistem kerjanya dari gimana? Ada kendala teknis. Oke, ada kendala teknis sedikit. Ya Bapak Ibu, kalau akan mencobakan, Bapak Ibu bisa coba-coba di developmentnya Satu Data. Alamatnya tadi sudah disampaikan pas paparan Mas Bowo, ada di 10393191166. Di alamat tersebut. Ini adalah untuk server development maupun trainingnya Satu Data. Beberapa yang ada di sini belum terupdate sempurna begitu ya Bu ya, Bapak Ibu. Belum terupdate persis seperti Satu Data, tapi intinya adalah sangat mirip dengan ada yang di production. Yang di production sedikit lebih maju biasanya. Begitu Bapak Ibu. Nah, pertama kali ini kan pelaku usaha nih. Bagaimana kalau pelaku usaha belum mempunyai kusuka? Kan jawabannya kayak gitu. Nah, apabila pelaku usaha belum mempunyai kusuka, maka dia harus melakukan register. Nah, dari sini diklik register. Nah, dari register nanti pelaku usaha memilih di pendataan produksi. Kalau di production itu nanti kata-katanya menjadi kusuka _pendataan produksi begitu. Nah, kemudian pelaku usaha memasukkan nama lengkap. Contohnya Mas Dadang aja ya. Coba Mas Dadang Wibowo gitu Mas Bowo. Nah, kemudian username-nya monggo dimasukkan sesuai dengan pelaku usaha, tapi sebaiknya jangan pakai spasi. Ambil contoh di sini pakai Dadang.Wibowo 60 begitu. Nah, kemudian juga memasukkan nomor HP untuk pelaku usahanya. Kemudian memasukkan email untuk pelaku usahanya, di mana email ini adalah untuk validasi begitu ya. Untuk validasi pelaku usaha nanti mengklik suatu tombol. Mas, kalau bisa ada yang di KKP Mas. Validasi agar pelaku usaha bisa melakukan proses selanjutnya. Emailnya salah Mas. dadangwibowo@kkp.go.id. Nah, kemudian alamat tentu saja. Kemudian provinsinya di mana. Kemudian kabupatennya mana begitu. Kemudian harus klik saya setuju begitu. Simple Bu, hanya Bapak Ibu, hanya itu saja untuk tahap registrasinya. Habis itu baru klik registrasi. Nah, nanti pelaku usaha akan nanti dulu aja. Ya udah terlanjur. Ya, nanti pelaku usaha harus mengecek emailnya untuk melakukan
aktivasi begitu Bapak Ibu. Nah, ini Mas Bowo tadi yang daftar kan di emailnya, di email, mohon dimasuk ke emailnya Mas Bowo. Tadi kebetulan email KKP yang dipakai begitu. Nah, ini jadi kemarin juga Bapak Ibu teman-teman ada yang lupa katanya email KKP, passwordnya lupa gitu. Kalau lupa sampaikan ke kami Bapak Ibu. Bisa sampaikan juga ke helpdesk sebenarnya ya, helpdesk yang tadi gitu. Nah, Bapak Ibu tadi setelah register ada dapat email gitu, diklik emailnya saja. Intinya selamat datang di Satu Data KKP begitu, dapat email. Nah, baru bisa melakukan verifikasi account untuk melanjutkan registrasi. Email ini hanya verifikasinya hanya berlaku 24 jam ke depan. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti pelaku usaha setelah registrasi langsung masuk emailnya, langsung melakukan verifikasi account untuk bisa masukkan datanya. Begitu, klik Mas. Verifikasi account. Sudah. Nah, diklik. Nah, ketika ngeklik, pelaku usaha nanti diminta kata sandinya. Tadi kan nggak ada kata sandinya. Diminta kata sandinya harus ada huruf besar, lebih dari 8 karakter, ada angka. Gitu. Monggo Mas. Nah, setelah memasukkan password ini atas dan bawah harus sama, konfirmasi account dari baru Bapak Ibu nanti bisa untuk melakukan login. Jadi ketika setelah melakukan proses verifikasi ini, Bapak Ibu akan dapat email juga. Isinya intinya adalah terima kasih gitulah. Coba Mas dicek emailnya dulu Mas, apakah dapat email. Nah, email akun Anda telah aktif tuh. Kelihatan username passwordnya. Begitu Bapak Ibu. Monggo Mas bawa untuk login sebagai pelaku usaha ini Bapak Ibu, untuk pelaku usaha untuk mengajukan kusukannya. Loh, kok salah? Salah kali. Itu kok 60 datang Wibowo 60. Emang 60 tadi? Oh, ya itu passwordnya. Loh, kok tidak valid Mas? Bener nggak ngetiknya? Copy aja Mas. Oh, nggak bisa ya? Tadi saya coba gitu juga sama Mas, nggak bisa ini. Oh gitu. Password salah, iya. Iya. Usernya pakai .kkp kali Mas. Seharusnya enggak sih. Ya mungkin proses ini kan kembali tadi disampaikan bahwa ini di development, mungkin kemarin habis dirubah temen jadinya nggak bisa begitu. Tapi intinya demikian Bapak Ibu, nanti kami cek kembali untuk yang development, tapi yang production insya Allah bisa Bapak Ibu. Dicobakan saja, makanya tadi kan di grup sebelah saya sampaikan mohon dicobakan gitu, yang di production ada linknya gitu. Nah, habis itu nanti biar pelaku usahanya kita coba untuk masuk bersama. Oke, yang production mungkin Mas bawa asumsinya ini pelaku usaha sudah bisa login gitu. Mungkin kemarin ada yang merubah metode enkripsinya. Nah, untuk pelaku usaha nggak bisa Mas. Ini yang development tetap melakukan. Nah, ini pelaku usaha jadi memasukkan data untuk registrasi kusukannya. Kan sama ya itunya ya. Di reset. Oh, sudah bisa. Oh, pakai itu. Oke, saya coba dulu. Di reset dulu. Oke, jadi memang ada sedikit ini. Oke. Baik. Nah, ini maksudnya sosialisasi ini kita juga nyobakan gitu. Coba nanti dulu ya.
Dadang.wibowo. Oh iya, kemarin mungkin ada perubahan 60 ya. Saya riset dulu ya, edit reset password. Oke Mas Wo, tadi lokat dulu Mas. Passwordnya sama, username passwordnya sama. Nah ya Pak, username passwordnya sama ternyata Bapak Ibu. Itu tadi salah itu. Nah, baru dimasukkan password yang baru. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan teknis sedikit juga. Nanti kami cek ulang nih terkait yang development. Tapi yang production masih kayak gitu Mas Ari. Mas Ari, yang production sama masih gitu? Enggak harusnya. Kalau production enggak lancar harusnya production. Nah, ini masukkan itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini pelaku usaha yang sudah terregistrasi tadi, dia akan bisa ada satu modul saja. Jadi modul ini akan keluar sesuai dengan kewenangannya sebenarnya. Nah, pelaku usaha dia modulnya modul Kusuka. Nah, sehabis itu pelaku usaha bisa masuk open Mas. Nah, baru melakukan registrasi untuk Kusukanya mengisi datanya. Nah, pelaku usaha untuk ini ada dua pilihan, perorangan atau korporasi yang tadi disampaikan. Selanjutnya mungkin Mas Bowo yang lebih lancar dalam menyampaikan ini, atau Mas Rikrik. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk praktek penginputan kartu Kusuka, kita coba dengan yang korporasi terlebih dahulu lah. Karena kalau kesulitannya dengan perseorangan itu kan langsung koneksi ke Dukcapil ya. Jadi saya kira kalau buat praktek kurang enak gitu. Ini kok miring ya? Muka saya. Muka aja. Baik, nah pada saat pertama kali kita masuk ke formulir Kusuka untuk korporasi ini di dev ya Mas ya? Ya, ya itu tadi kita pertama dilihat dulu tipe cek dulu biasanya ya, kita cek dulu nama korporasi kita gitu. Misalkan Samudra gitu ya. Coba kita cek apakah sudah ada nama korporasi kita. Jadi pengecekan nama itu ya seperti yang dipraktekkan di depan ini. Jadi kita tinggal memasukkan nama korporasi kita, lalu tekan tombol biru di sebelah kanannya ada tombol cek. Nah nanti kalau ini kan kita pakai kata kuncinya Samudra, jadi nanti akan ditampilkan seluruh korporasi yang mengandung kata-kata Samudra di dalam nama korporasinya. Nah ini bisa kita lihat, jadi bentuknya macam-macam, ada yang KUB, ada yang PT, ada yang CV dan lain sebagainya. Nah nanti dilihat dari list yang muncul ini, apakah ada nama perusahaan yang kita maksud gitu. Kalau sudah ada yang seperti yang kita maksud, nanti kita tinggal pilih salah satunya. Coba Mas kita pilih salah satunya. Mungkin contohnya misalnya PT Mahakota Samudra Jaya, misalkan itu yang kita maksud. Nanti di sebelah kanan itu kita select, kita pilih, select, pencet, select, dan nanti nanti otomatis akan muncul datanya seperti ini. Nah kalau misalnya kita lihat seperti ini, kalau di development ini ya beda. Ini artinya kalau kita lihat valid atau tidaknya, itu ada di bagian atas sini. Di bawah tipe formulir dan NIB ini biasanya ada apa? Nah ini ada kolom nomor Kusuka, yang ini kan warnanya abu-abu, dan terus ada tombol cari. Nah tombol Kusuka ini kalau misalkan nanti perusahaannya sudah valid, maka nomor Kusukanya ini akan otomatis terisi gitu ya, sudah ada nomor isinya, dan tombol cari itu akan berubah menjadi tombol cetak Kusuka berwarna hijau. Jadi ini tata cara kalau misalkan pada saat kita melakukan pencarian kita menemukan data
yang kita maksud, nama perusahaan yang kita maksud. Tapi kalau misalkan ternyata setelah diklik dan isinya berbeda gitu ya, ternyata oh ini bukan yang dimaksud nih perusahaannya. Nah, kalau ternyata yang dipilih ini ternyata oh bukan perusahaan saya, punya saya Mahkota Samudra Jaya Abadi misalkan begitu. Berarti ada kurang abadinya, terus nama data-datanya juga berbeda ya. Berarti bukan ini yang kita maksud gitu. Kalau seperti itu ya kita tinggal di reset lagi saja ininya formulirnya di oke. Nanti kita ketik daftar baru. Bukan ketik, klik daftar baru. Nah, pada saat kita memilih atau menekan tombol daftar baru tersebut, maka kita akan dibawa ke formulir baru yang isinya masih kosong seperti ini. Hanya mungkin ini karena development ya. Jadi mohon maaf ini dokumennya seharusnya dokumennya juga teriset jadi kosong lagi begitu. Nah, setelah kita dibawa ke formulir baru, maka ya kita tinggal mengetikkan data lengkapnya, misalkan PT Samudra Jaya Abadi selalu gitu ya. Oke, kalau sudah itu masukkan alamatnya. Oke, misalkan di Setu provinsinya DKI Jakarta. Jaktim. Oke, Cipayung. Nah, di sini ada pilihan apakah alamat bersuratnya itu sama dengan alamat si yang dituliskan di sini gitu ya. Oleh karena itu tadi yang kalau ada yang bertanya terkait domisili. Nah, ini kalau misalkan ada perbedaan antara alamat yang berdasarkan dokumen gitu ya, akte pendirian atau apa gitu ya, dengan alamat surat menyurat yang sekarang gitu ya, ada perbedaan. Nah, makanya harus dulunya kami wajibkan untuk menyertakan surat keterangan domisili itu gitu ya. Tapi kalau memang ternyata tidak ada perbedaannya, tidak masalah. Dan sekarang pun memang alamat surat domisili itu tidak menjadi mandatori, artinya bisa kita skip, tidak perlu dilampirkan. Nah, ini kalau di sini kondisinya adalah alamat surat menyurat itu sama dengan alamat alamat perusahaan. Oke, jadi kalau misalkan ya, nanti otomatis alamat surat menyurat ini akan terisi sama dengan yang kita tuliskan di atas. Nah, tapi di sini ada tambahan, misalkan ada kolom nama yang dapat dihubungi. Nah, misalkan kita tuliskan nama yang dapat dihubungi, atau misalkan biasanya si penanggung jawabnya langsung gitu ya. Lalu kita ketikkan nomor HP-nya. Nah, terus di sini ada nomor telepon lagi. Nah, nomor telepon ini maksudnya adalah nomor telepon dari perusahaan, bukan dari penanggung jawab. Jadi yang di atas itu adalah nomor telepon yang orang yang bisa dihubungi, atau misalkan kalau di perusahaan ada humasnya gitu ya, itu mungkin humasnya yang masuk situ. Nah, sedangkan di 104 ini yang dimaksud dengan nomor telepon adalah nomor telepon dari perusahaannya. Lalu emailnya apa? Dan selanjutnya tahun terbentuk. Jadi tinggal dipilih. Di sini ada drop down menu. Nah, selanjutnya ada nomor NPWP korporasi instansi. Diketikkan di sini. Lalu nomor SIUP. Nah, tapi yang minimal sih ya, yang diberi bintang itu mandatori. Artinya kalaupun misalkan nomor SIUP tidak ada nomor SIUP-nya, tidak punya, ya tidak usah diisi karena itu bukan mandatori. Tapi contohnya di sini ada nomor TDP, nah itu wajib ada. Berarti harus harus dituliskan situ. Terus nomor akte pendirian itu juga harus dituliskan. Nah, lalu selanjutnya yaitu tadi kita ke atas lagi, kita melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalkan kalau ini perusahaan terbatas, perseroan terbatas, ya berarti dia wajib mengupload, mengunggah NPWP, terus KTP penanggung jawab, TDP, serta satu lagi akte pendirian. Jadi untuk cara mengetahui
dokumen apa yang kita harus unggah ke apa namanya untuk memenuhi persyaratan, ya kita lihat dari kolom kelengkapan administratif ini, table ini gitu ya. Kalau nanti tinggal dilihat di table ini mana yang diberi bintang, itu yang wajib kita isi. Nah, sekarang kalau misalkan dipilih jenis korporasi yang lain, misalkan koperasi gitu ya. Nah, di koperasi ini yang diwajibkan hanya 2 dokumen. Ini ada upload akte pendirian dan KTP penanggung jawab. Berbeda dengan perusahaan terbatas, perseroan terbatas tadi gitu ya. Kalau CV, CV itu hanya KTP penanggung jawab saja cukup untuk dokumen pendukungnya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian adalah tata cara untuk melihat dokumen apa saja sih yang harus dilengkapi gitu. Dari dengan cara merubah bentuk usaha yang harus kita inputkan. Saya kira begitu. Jadi untuk contoh ini kita pakai aja PT aja Mas, perusahaan terbatas, perseroan terbatas ke perusahaan terus. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita lihat misalkan ini kelengkapan administratifnya sudah, walaupun sebenarnya ini bukan yang dari kami unggahkan gitu ya. Dan satu lagi yang harus diketahui, kalau saya tidak salah ingat, ukuran dari file yang diunggah ini tidak boleh melebihi 1 MB. Jadi kalau misalkan bisa sih ya bukan kalau bisa, harus di bawah 1 MB ukuran filenya. Baik, kita lanjut ke bawah. Tadi sudah sampai di SK. Nah, dan yang selanjutnya ini blok 2, ini blok penanggung jawab. Jadi yang harus kita inputkan di sini adalah keterangan terkait penanggung jawab dari korporasi yang sedang kita input. Jadi, nah di sini ada kolom NIK atau KITAS. Nah, ini tadi terkait dengan pertanyaan kalau pelaku usaha yang dari asing dia tidak punya KTP, adanya KITAS. Nah, oleh karena itu nanti untuk perseorangan yang dari asing, saya kira kita bisa mengakomodir masuknya di sini. Tapi nanti mungkin di atas kita tambahkan pilihan bukan hanya CV, PT, BUMD dan lain sebagainya, tapi kita tambahkan juga di situ WNA gitu, warga negara asing. Nah, selanjutnya juga sama, alamat dari si penanggung jawab ini berdasarkan KTP atau KITASnya di mana, dimasukkan di dalam formulir. Nomor teleponnya, sejumlah anggota pengurus ya. Jadi begini, jumlah anggota pengurus ini sebenarnya kami sediakan untuk inputan kelompok usaha bersama. Jadi kalau misalkan dia berbentuk perseroan terbatas, CV atau BUMN atau koperasi, jadi ini tidak perlu diisi gitu jumlah anggota pengurusnya, cukup dinolkan saja. Kalau kelompok usaha bersama ya dituliskan jumlah anggotanya berapa gitu. Tapi kalau untuk perusahaan perseroan terbatas dan yang badan usaha berbadan hukum sih, saya kira dinolkan saja. Jadi kalau 0 nanti jumlah anggota pengurusnya tidak perlu diisi, siapa saja nama anggota pengurusnya gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, itu ke profesi. Nah, di sini kita pilih misalkan pemasar antar pelabuhan, karena mungkin dari BKIPM nanti ini akan menjadi mayoritas pelaku yang daftar di sana. Terus kita coba aja Mas, pengolah ikan sekalian. Pengolah ikan, dan kita ini mungkin nanti akan rancu gitu. Ada pemasar antar pelabuhan dan ada pemasar ikan. Jadi Bapak dan Ibu, pemasar ikan ini yang kami bedakan dengan pemasar antar pelabuhan, karena pemasar ikan ini kami tujukan untuk mengakomodir pelaku usaha yang melakukan jual beli ikan di pasar gitu. Jadi sasaran kami untuk pemasar ikan ini bukan pemasar antar pelabuhan, tapi pemasar ikan yang misalkan dia punya kios di pasar gitu ya,
lalu apa namanya yang grosir di pasar untuk ikan. Nah, jadi pemasar ikan itu untuk itu. Jadi bedakan antara pemasar ikan dengan pemasar antar pelabuhan. Ya di sini kita pilih pemasar antar pelabuhan serta pengolah ikan. Oke, lanjut. Nah, mungkin juga Pak untuk menentukan mana yang profesi utama, mana yang profesi tambahan, saya kira ini ya tergantung dari pelaku usahanya. Dia lebih apakah dia lebih merasa sebagai apa namanya UPI atau sebagai pemasar? Kalau memang dia merasa saya lebih apa namanya umumnya dikenal sebagai pemasar, ya dia sebagai pemasar antar pelabuhan. Tapi kalau misalkan saya lebih dikenal sebagai apa namanya pengolah ikan, ya dia di UPI. Atau kalau memang dia bilang sama aja, saya sama terkenalnya di sana sini gitu ya, berarti artis misalkan gitu. Kalau seperti itu bisa dilihat dari tanyakan aja penghasilan itu yang lebih besar dari mana, apakah dari pemasar antar pelabuhan atau sebagai pengolah ikan. Kalau dia bilang saya dari ini yang utamanya yang paling banyak dari pengolah ikan, berarti dia adalah pelaku utamanya UPI gitu. Kalau masih bilang juga sama aja sih uangnya gitu ya, saya nggak pernah ngitung-ngitung. Oke, kalau seperti itu kita tanyakan dia lebih lama dalam satu hari gitu ya, waktunya itu dihabiskan untuk mengurus yang mana, mengurus pengolahannya atau mengurus pemasarannya gitu. Kalau ternyata saya lebih sehari-hari lebih banyak waktu saya dihabiskan untuk pemasaran, oke, berarti itulah yang menjadi utama. Tapi sebetulnya mau utama atau tambahan itu tidak jadi masalah, karena untuk misalkan dia sebagai UPI dia bisa apa namanya nanti mengajukan untuk hasapnya bisa begitu. Kalau misalkan dia sebagai pemasar antar pelabuhan juga bisa untuk apa namanya buat keperluan pengiriman begitu. Baik, selanjutnya di ini sudah muncul blok khusus untuk pemasar antar pelabuhan. Nah, tadi kalau kita memilih profesi lebih dari satu, maka blok khusus itu akan muncul 2 jenis blok khusus. Nah, di bawahnya nanti, nah ini yang pertama muncul itu pasti akan apa namanya profesi utamanya, sedangkan profesi tambahan itu akan dimunculkan setelah profesi utama tersebut. Jadi kalau tadi memilih pengolahan ikan sebagai profesi tambahan, maka dia blok khusus untuk pengolahan ikan akan muncul setelah blok khusus pemasar ikan, pemasar antar pelabuhan, maaf. Baik, kita kembali ke atas, kita isi yang di atas dulu. Nah, intinya sebetulnya blok khusus ini kita ingin menangkap informasi terkait usaha dari si pelaku tersebut. Jadi yang pertama kita kita tanyakan adalah total pendapatan kotor tahunan. Nah, fungsinya dari 324 ini sebetulnya itu adalah sebagai variabel yang kita jadikan dasar dalam pengelompokan skala usaha dari si pengusaha gitu. Karena kan ada sudah ada aturannya itu, saya lupa aturan berapa, tapi untuk yang kecil itu kalau tidak salah di bawah 500 juta, terus 500 juta sampai berapa miliar itu menengah, nah di atas berapa miliar itu yang besar gitu kan. Jadi ya pastikan total pendapatan kotor tahunan ini terisi, karena inilah satu-satunya variabel yang bisa kita pergunakan untuk mengelompokkan skala usaha dari si pelaku ini gitu. Lalu selanjutnya keterangan lingkup usaha. Karena dia pemasar antar pelabuhan, maka kita ingin tahu juga lingkup usahanya apa nih, ekspor dan domestik kah, atau misalkan impor saja kah, atau ekspor impor malahan gitu ya. Lalu kelengkapan administratif apa saja yang tadi dia unggah gitu ya, apakah akte pendiriannya ada, TDP-nya ada, surat keterangan domisilinya ada, atau izin usaha lainnya gitu ya, kalau memang ada tambahan yang dia unggah gitu. Lalu sertifikat yang dia miliki apa, apakah dia punya hasap, CKIB gitu ya, nanti tinggal dipilih di situ. Lalu permohonan pelayanan.
dilakukan sendiri atau pegawai sendiri, dikuasakan ke pihak lain, dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain, dilakukan secara online, dilakukan secara manual dan bla 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 gitu ya. Silakan dipilih. Lalu frekuensi pelayanan ada 1 kali per bulan, 12 kali per tahun atau 12 kali per tahun gitu ya. Ada 1 sampai 10 kali per bulan dan lain sebagainya. Lalu dituliskan juga jumlah karyawan yang dipekerjakan, berapa orang. Lalu media pembawanya apa? Misalkan kalau dia mengirimkan ikan konsumsi, apakah ikannya hidup, non hidup utuh, non hidup olahan, non hidup lainnya. Lalu non konsumsi, misalnya kalau dia mengirimkan barang-barang yang bukan untuk konsumsi, apakah dia ikan hias. Jadi di sini ikan itu dibagi ikan konsumsi dan non konsumsi. Biasanya untuk non konsumsi itu ada ikan hias atau ikan hidup yang non konsumsi itu. Kita pilih misalkan apa saja Mas, bolehlah ikan hidup lainnya kali ya. Misalkan benih gitu kan, nah ini bisa masuk ke sini. Benda lainnya, nah ini juga apakah dia bahan biologis, makanan ikan, bahan pembuat makanan ikan, ya silahkan dipilih kelompoknya saja di sini. Ikan hidup. Tapi kalau misalkan dia hanya mengirimkan ikan hidup dan ikan non hidup gitu ya, sedangkan tidak mengirimkan makanan ikan ya tidak perlu dipilih gitu. Jadi ini tidak harus semua diisi untuk yang 331 ini. Lalu di 332 ini ada alamat kantornya, nomor HP atau telepon dari kantornya tersebut, dan provinsinya di mana. Nah, ini juga sebagai sebagai ini bantuan mungkin. Terkadang begini, pada saat penginputan itu karena itu kan kalau ada provinsi yang kabupatennya cukup banyak, misalkan Sulawesi Selatan itu sampai 32 apa 32 kalau tidak salah ya. Nah, itu terkadang kan 32 kabupaten itu tidak bisa ditampilkan dalam satu layar screen itu ya. Terkadang kabupaten lainnya juga tersembunyi di bawah gitu. Misalkan ya Sumatera Utara juga lumayan banyak itu. Nah, seperti ini dia hanya menampilkan sedikit. Itu terkadang di drag ke bawah pun dengan di sebelah kanan itu. Nah, itu tidak muncul semua. Nah, padahal di bawah kanan itu kita lihat nih ada 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 lembar tampilan yang menunjukkan seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini gitu. Jadi kalau misalkan tidak ketemu itu kita bisa pindah di situ. Atau kalau mau cepat kita ketikkan di search ini di atas. Ini di search-nya Mas, yang sebelah kanan setelah provinsi. Ya, di situ misalkan Hasundutan gitu, Hasundutan. Nah, itu nanti otomatis akan disortir dan muncullah kabupaten yang kita tuju gitu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan perusahaannya itu punya instalasi atau farm, nah ini wajib diisi. Pertama diisikan alamatnya, lalu pilih provinsi dan kabupatennya. Nah, kalau sudah diisi jangan lupa disimpan. Nah, pada saat kita menyimpan satu row, nah tadi yang saya sampaikan itu kalau misalnya pertanyaan, saya punya cabang di tempat lain gitu ya, ini sini nanti diinputkan lokasi-lokasi dari cabangnya. Misalkan dia punya di Sumut, di mana gitu. Lalu disimpan. Iya, simpan.
Oke. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini juga sering terjadi error di sini. Misalkan bukan karena aplikasinya, tapi karena kekurang telitian dari apa namanya penginput gitu ya. Jadi setelah diinput alamat provinsi dan kabupaten, mereka tidak menekan tombol simpan yang warna hijau itu gitu ya. Nah, belum ditekan tombol simpan, tiba-tiba dia langsung mengirim datanya. Itu otomatis nanti akan muncul peringatan bahwa apa namanya data profesi utama belum terisi begitu. Artinya peringatan tersebut memberitahu ke kita bahwa ada kelengkapan data yang belum terpenuhi di bagian kolom profesi utama gitu. Jadi biasanya yang tertinggal itu ya di sini nih, di di alamat dari instalasi atau alamat dari lokasi UPI-nya atau misalnya cabang begitu. Jadi mohon dipastikan bahwa setiap kita menuliskan data di satu row, tekan simpan. Dan kalau ternyata kita salah menginput, itu juga sebetulnya disediakan tombol untuk melakukan pengubahan atau misalnya menghapus kalau memang ternyata sudah tidak ada lagi gitu. Tapi mohon diingat, tombol ubah dan hapus ini hanya bisa berlaku selama data ini belum disubmit atau belum dikirimkan ke server. Kalau sudah dikirim ke server, ini baru bisa kita rubah kalau datanya sudah dianggap tidak valid gitu. Nah, kalau tidak valid baru kita bisa melakukan perubahan data. Baik, kita lanjut misalkan ke blok berikutnya. Masih di blok khusus tapi untuk profesi tambahan. Jadi di profesi tambahan ini sama seperti sebelumnya, kita juga ditanyakan total pendapatan kotor tahunannya. Jadi setiap profesi, pertanyaan pertama yang muncul di blok khusus adalah jumlah total pendapatan kotornya. Lalu kapasitas total terpasang. Nah, ini satuannya ton. Jadi misalkan dia punya UPI dengan dengan kapasitas totalnya 2000. Nah, kapasitas total ini bukan artinya dari satu UPI. Kalau dia misalkan punya cabang banyak, nah berarti total kapasitas terpasang ini harus total dari seluruh UPI yang menjadi cabangnya dia. Kalau misalnya dia punya 10, masing-masing 10 ton, berarti kan 10 kali 10 gitu ya, jadi 100 ton. Dan ingat, ini satuannya ton per tahun, bukan ton per bulan atau ton per hari, tapi 1 tahun. Jadi ingat, di 1 tahun kan dulu, baru dijumlahkan untuk semua pabrik atau unit pengolahan yang dia miliki. Lalu juga dicatat apakah dia punya cold storage atau tidak. Kalau punya, berapa unit yang dia miliki. Terus kapasitas total cold storage, misalkan di sini ada 2 unit yang dia miliki. Jadi kapasitas total ini bukan per unitnya, tapi untuk kedua unit tersebut berapa. Lalu di sini juga ada nilai aset. Khusus untuk UPI ada pertanyaan terkait nilai aset. Nah, nilai aset ini harus dituliskan di sebelah kanannya itu. Nah, ini juga sebetulnya nilai aset ini karena UPI ini tidak diatur di Undang-Undang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam gitu ya. Jadi pengelompokan skala dari si UPI ini harus dilihat dari, kalau tidak total pendapatan kotor, ya kita lihat dari nilai asetnya berapa. Selanjutnya di 309 kita melakukan pemilihan sertifikasi yang dimiliki oleh UPI tersebut, apa saja gitu ya. Terus kita juga mencoba melihat kepemilikan modalnya, misalkan kita PMA gitu ya. Nah, PMA ini otomatis ditanyakan dari mana asal si pemiliknya, apakah dia dari misalkan Angola gitu ya. Wah, luar biasa. Terus jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan berapa? Nah, di sini ada pemisahan antara jumlah tenaga kerja yang tetap dan yang tidak tetap gitu. Yang selanjutnya, nah ini sarana pengolahan ikan. Nah, tadi kan misalkan dia punya 2 cabang ya, berarti misalkan kita juga menuliskan dua cabang di sini.
Misalkan pertama kegiatan usahanya apa yang kita catat, ya misalkan dia pengalengan. Nah nanti jadi setiap kita memilih kegiatan komoditas ini apa namanya si halaman ini akan di refresh, tapi tidak hilang datanya, hanya di refresh supaya pilihan yang ada di kolom selanjutnya itu bisa sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi kalau jenis olahan ini akan menyamakan dengan pilihan yang ada kita lakukan di sebelah kiri gitu. Terus ya provinsi, kabupaten, kota, terus alamat. Nah jangan lupa kalau sudah dilengkapi kita simpan. Setelah disimpan maka akan muncul satu row baru di bawahnya, kita tinggal lengkapi saja lagi. Nah. Lalu kita simpan, dan kalau sudah dirasa lengkap kita tinggal menekan tombol kirim. Nah nanti ada peringatan setelah kirim data akan dikunci untuk validasi oleh pusat. Anda yakin akan kirim data ini? Ya tentulah yakin ya, karena mau cepat-cepat divalidasi gitu kan. Oke, nanti pada saat data tersebut selesai dikirim, maka kita akan kembali dibawa ke halaman pertama. Kalau di site yang sebetulnya itu nanti akan muncul ada black box gitu ya, kotak hitam. Nanti di dalam kotak hitam tersebut ada pemberitahuan bahwa read only, artinya data ini bisa dilihat tapi hanya read only, tidak bisa diedit. Nah, baru bisa diedit kapan? Kalau sudah dianggap tidak valid, jadi harus diperbaiki gitu. Itu proses selanjutnya kalau misalkan data korporasi yang kita input itu tidak valid. Nah, saya kira untuk blok khususnya untuk pelaku usaha itu tidak berbeda dengan perseorangan dan korporasi tidak berbeda. Yang beda hanya di blok umumnya saja. Kalau di korporasi pengunciannya itu berdasarkan nama korporasinya, tapi kalau di perseorangan pengunciannya itu berdasarkan NIK, dan nanti valid atau tidaknya itu akan lebih cepat daripada korporasi. Kalau korporasi mungkin menunggu divalidasi terlebih dahulu oleh tim, tapi kalau misalkan untuk perseorangan itu pada saat kita menekan tombol kirim yang warna hijau di akhir pengisian itu otomatis datanya akan disandingkan dengan data dari Dukcapil untuk menentukan apakah ini datanya valid atau tidak. Kalau sudah valid ya sudah, nanti akan muncul kusukannya. Ini Mas, coba kita lihat di sini dari sini di kusuka direkap coba. Ya nggak apa-apa di sini. Nah, ada kan rekapnya nih. Coba lihat ada yang ini enggak. Nah, sebagai informasi, kalau misalkan inputan kita ini sudah valid, nanti di blok umumnya misalkan, nah ini dia sudah berwarna hijau dan muncul ada tulisan cetak Ekusuka, ini direkap. Kalau misalkan kita lihat detailnya Mas, salah satu aja. Detailnya di sebelah kiri ada tombol detail. Nah, itu. Kita lihat detailnya. Nah, kalau kita lihat dari halaman formulir, data kusuka yang sudah valid itu akan seperti ini di atasnya. Jadi nomor kusukanya ini akan terisi nomor, lalu ada tombol bertuliskan cetak Ekusuka. Jadi di situ artinya data kusuka tersebut sudah valid. Baik, kita ini Mas masuk ke yang validasi. Jadi saya kira untuk penginputan seperti itu prosedurnya. Blok umum dulu, lalu kita ngisi blok khusus, terus kita kirimkan. Setelah terkirim nanti akan ada pemberitahuan bahwa data tersebut hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit sampai data tersebut dianggap valid atau tidak valid. Baik,
Nah, sekarang ini ada validasi. Nah, validasi ini ada dua macam, validasi blok umum dan validasi blok khusus. Tapi khusus untuk perseorangan, blok umum itu validasinya sudah tidak divalidasi manual lagi, tapi secara langsung secara otomatis dengan Dukcapil. Nah, yang blok umumnya masih harus divalidasi itu adalah validasi korporasi. Sebagai contoh, misalkan kita pilih di sini, terus tadi ingat nggak Mas nama korporasinya apa yang kita input? Tapi ini di ini ya, bukan di development ya? Di dev ya? Oh, ini dev. Jadi untuk melakukan validasi itu pencariannya bisa menggunakan misalkan nama instansi seperti ini. Kita tuliskan abadi, nanti muncul Samudra misalkan. Ini ada tuh paling bawah Mas, Samudra Jaya abadi selalu. Nah, ini contohnya gitu ya. Atau misalkan dari nama penanggung jawabnya juga bisa dituliskan. Ababil ya. Nama penanggung jawabnya juga bisa, misalkan Dadang Wibowo kita ketikkan, nanti kita cari di situ, otomatis akan langsung dibawa ke sana. Jadi untuk mencari pelaku usaha yang mau kita validasi itu bisa berdasarkan nama instansinya, nama penanggung jawab, atau profesi utamanya. Nah, kalau kawan-kawan di BKIPM kan mungkin nanti akan melakukan validasi untuk pemasar antar pelabuhan gitu kan. Jadi supaya tidak kemana-mana untuk memeriksa pelaku usaha yang selain pemasar. Jadi bisa diketikkan di sini dan lalu dipilih. Oke, saya kira itu. Coba kita itu yang validasi tadi langsung. Nah, untuk melakukan validasinya, kalau sudah ketemu yang mau kita validasi, kita tekan tombol validasi di sebelah kiri. Nah, nanti otomatis data dari pelaku usaha yang akan kita validasi ini muncul di layar. Sebagai contoh, sini bentuk usaha PT Samudra Jaya. Nah, lalu apa yang kita kerjakan? Nah, pertama kita lihat file yang diunggah. Tidak ada semua. Tadi kita memang nggak mengunggah, Mas. Ya, jadi nanti di sini kan ada keterangan SIUP tidak ada, KTP bla 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 tidak ada. Ini karena memang tadi kita tidak mengunggah ya. Tapi sebetulnya nanti kalau misalkan di data yang benar itu akan kelihatan. Misalkan surat keterangan pengesahan SK pengesahan misalkan ada, itu nanti akan muncul ada tulisan adanya. Coba pakai yang lain aja Mas, jangan pakai ini, berarti validasinya. Yang di atasnya aja, Indo Kreasi Andalan Nusantara. Wow. Nah, di sini ada muncul TDP, akte pendirian, NPWP. Misalnya kita lihat TDP, maka otomatis akan muncul seperti ini, buka PDF. Berarti ini dia mengunggah PDF. Untuk melihat datanya kita klik buka PDF. Iya. Atau mau lihat yang produksinya aja langsung, yang benar. Hah? Punya saya boleh, nggak apa-apa. Mbak Dinis juga bisa kok. Oke, blok umum korporasi. Nah, ini kita sekalian aja praktek betulan validasi ya. Coba Mas cari profesi utamanya pemasar antar pelabuhan. Wah, kosong. Ya udah pemasar ikan deh gitu. Atau pengolah ikan ya boleh. Nah, di sini misalkan contoh ada PD atau ini Mina Dwi Jaya Surya. Oh iya, ini revisi yang permohonan final. Yang permohonan final aja deh Mas. Ya. Lautan Sejahtera Mandiri. Jadi ini kita praktek betulan melakukan validasi ya. Nah, kita lihat dulu PT Lautan Sejahtera Mandiri ini
dokumen apa sih yang diunggah. Nah, di sini ternyata dia mengunggah TDP, akte pendirian, NPWP, KTP dan KTP penanggung jawab. Oke, kita coba lihat TDP-nya. Nah, dia mengunggah PDF. Oh iya, nggak bisa dibuka ya? Nggak, iya nggak kelihatan mas yang foto juga. Semua ini pasti PDF juga nih. Semuanya begitu sih kayaknya. Di itunya. Bentar, ini TDP-nya sebenarnya sudah muncul. Ya, dibukanya pakai ini browser yang sama, Mas. Ya, nah ya betul situ. Sebentar. Oke. Nah, di sini nanti tadi kan TDP-nya sudah dimunculkan. Nah, jadi yang kalau TDP itu sekarang kan pakai NIB. Jadi semuanya seingat saya mengunggah NIB-nya. Nah, jadi apa yang kita kerjakan dalam proses validasi ini? Pertama, dari sini kita lihat dulu nama nama instansi dan nama perusahaan yang ditulis di dokumen ini samakah gitu ya. Kalau kita lihat PT Lautan Sejahtera Mandiri, PT Lautan Sejahtera Mandiri, ya bedanya hanya PT-nya yang di nama instansi pakai titik, kalau di NIB tidak. Jadi kalau menurut saya sih tidak masalah ya gitu. Selanjutnya yang paling penting itu adalah nomor induk perusahaannya yang NIB-nya itu. Apakah dia sama dengan nomor induk yang dituliskan di di Kusuka? Nah, karena di sini 81201111 di row nomor TDP itu kan sama ya. Ternyata kalau kita perhatikan. Nah, itu ini sama dengan yang dituliskan. Oke, berarti untuk dokumen TDP oke, kita bisa tutup nih dokumen TDP-nya. Kita coba dokumen berikutnya, akte pendirian. Oke, akte pendirian juga ya sama, saya kira yang harus dilihat. Ini juga akte pendirian ini sebetulnya yang kita cari sebetulnya hanya penulis nomor dari akte, dan terkadang ya nomornya itu sangat simpel ya. Jadi kalau di sini nomor akte pendirian adalah 7 gitu. Saya kira ini sama dengan yang tertulis di akte. Jadi ini lolos. Satu lagi kita bisa move on ke NPWP. Kita cek apakah nomor NPWP yang dituliskan sama dengan nomor NPWP yang dituliskan di dokumennya. Oke, kita lihat di dokumennya itu ada nama PT Lautan Sejahtera Mandiri. Nomor NPWP 755555151222500. Oke, ini juga sama, lolos. Ke dokumen berikutnya itu KTP penanggung jawab. Jadi di sini dilampirkan bahwa penanggung jawabnya itu namanya Alex Indrajaya. Oke, sesuai. Nomor NIK-nya 3173010801710001. Oke, berarti cocok. Alamatnya juga provinsinya DKI Jakarta, terus kabupaten kotanya Jakarta Barat. Oke. Jadi setelah mempertimbangkan
4 dokumen yang diunggah itu kita tidak ada alasan menolak ini tidak valid. Jadi kita tinggal menekan tombol valid yang hijau di bawah ini. Jadi kita tekan aja, Mas. Ya, tekan aja udah. Ya, Mas Bowo pertama kali validasi. Oke. Dan selesailah validasi untuk blok umum korporasi. Nah, sekarang kita coba untuk blok khusus, misalkan pemasar antar pelabuhan. Apakah ada datanya? Semoga ada ya. Banyak sepertinya ya. Kita pilih misalkan mana ya yang ini Mas, DKI Jakarta boleh. View data. Nah, oke. Baik, nah ini dari sini bisa kita lihat ada daftar berisikan tipe usahanya, terus nama instansinya apa, terus permohonan pelayanannya seperti apa, frekuensinya berapa, media pembawa ikannya seperti apa gitu ya, terus nama provinsinya di mana, nama kabupatennya, kotanya apa, alamatnya di mana. Nah, yang penting data-data di belakangnya ini biasanya status profesi utama, omset tahunan seperti itu. Nah, tapi sebetulnya ini belum semua belum semua kolom ditampilkan karena ada kolom yang disembunyikan. Tapi saya kira tidak ada yang membantu untuk membantu untuk menentukan valid atau tidaknya ya dari kolom yang ditambahkan tersebut. Jadi sebetulnya yang dilihat validasinya itu di sini adalah apakah si PT tersebut memang dengan frekuensi pelayanan sekian, terus omset tahunannya bisakah mencapai angka tersebut gitu ya. Nah, ini kita dari Pusdatin tidak punya tidak punya pengalaman atau gitu ya jadi terkait hal tersebut. Jadi ya kita tidak bisa validasi karena ini mungkin ranahnya kawan-kawan di BKIPM. Lalu kalau misalnya kita mau memvalidasi si PT Sukanda Jaya misalkan, itu kita centang saja kotak di sebelah kiri dari tipe usaha tersebut yang akan kita validasi gitu ya. Nanti di bawah ini akan muncul tombol valid atau invalid. Kalau misalkan dirasa ini memang valid nih si PT Sukanda Jaya ini memang dia pengirim ikan non hidup utuh betul. Terus frekuensinya kira-kira seginilah sebulan tuh 10 kali gitu ya. Terus dengan omset bisa diperkirakan iya masuk akal segitu. Oke, berarti itu valid. Nah, kita tinggal tekan tombol valid. Tapi kalau misalkan PT Sukanda Jaya ini ternyata dia nggak pernah ngirim ikan hidup utuh, biasanya dia ngirimnya ikan ikan hias gitu. Nah, itu berarti ada data yang tidak cocok sesuai dengan pengalaman yang pernah kita temui gitu. Artinya di situ kita bisa langsung menekan invalid saja yang warna merah. Jadi kita anggap datanya ini nggak benar gitu. Ya, bisa saja terjadi kayaknya tidak pengisian data tidak benar, apalagi kalau misalkan penginputannya dilakukan oleh pihak ketiga gitu ya. Jadi perusahaannya menitipkan ke orang lain untuk menginputkan. Jadi ketidaktepatan atau ketidakakuran bisa terjadi. Baik, ini untuk blok khusus korporasi. Sepertinya untuk perorangan juga sama saya kira. Tidak ada. Nahan apa, Mas? Nahan nafas apa nahan apa? Apa sih? Oh. Ya. Jadi
untuk apa blok khusus saya kira tidak ada perbedaannya ya antara korporasi dan perorangan. Tapi kalau boleh nggak sih kita lihat yang perorangan dulu Mas? Pengen tahu. Blok khusus nggak dibedakan kan? Jadi sebetulnya untuk blok khusus itu untuk korporasi maupun perseorangan isinya sama. Yang berbeda hanya di blok umumnya saja. Karena tadi itu yang sudah kami sampaikan berulang-ulang bahwa kalau di perseorangan kuncinya ada di NIK. Nah, ini juga sering terjadi permasalahan. Ternyata si pelaku usaha itu NIK-nya tidak tercatat di Dukcapil. Nah, ini sebetulnya permasalahannya di luar ranahnya KKP gitu ya, karena sebetulnya itu artinya datanya itu tidak bisa kita tidak bisa kita validasi karena tidak tercatat di Dukcapil. Oleh karena itu sebetulnya kalau ada pelaku usaha yang mengalami hal tersebut, ada keterangan data tidak ditemukan, itu artinya pada saat dia menginput dan dikirimkan, pada saat dicek ke Dukcapil, NIK tersebut tidak ditemukan. Ya, kalau misalkan NIK tersebut tidak ditemukan, sebaiknya kita merujuk pelaku usaha untuk segera melapor ke Dukcapil agar segera dilakukan sinkronisasi gitu. Apakah yang salah siapa nih, si Dukcapilnya belum mengunggah data si pelaku itu ke servernya, atau misalkan ternyata memang dia tidak terdaftar gitu sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau memang ada pada saat proses itu muncul tulisan data tidak ditemukan, segera diarahkan untuk berkoordinasi dengan Dukcapilnya gitu, untuk supaya datanya diunggah ke Dukcapil. Begitu saya kira. Baik, untuk prakteknya kita sudah mengcover cara membuat akun satu data, lalu juga sudah mengcover cara penginputan data pelaku, dan yang terakhir kita juga sudah melakukan kegiatan validasi baik blok umum untuk korporasi maupun blok khusus untuk korporasi dan perseorangan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Mbak. Siapa nama kamu teh? Udah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Rikrik Rahadian dan Bapak Mardianto. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan lagi ke Pak Mardianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, Mbak Malah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kira-kira langkah dari pertama registrasi pelaku usaha di satu data untuk melakukan self register awalnya gitu. Tapi perkembangan ke sini karena kebutuhannya buat Kusuka untuk Kusuka, mungkin beberapa yang disampaikan tadi ada sedikit perbedaan antara di development dengan di production. Yang jelas yang di production jauh lebih stabil, jauh lebih lengkap. Begitu Bapak Ibu. Makanya tadi untuk validasi di production ada masalah ternyata gitu. Di development maksud kami ada masalah gitu. Karena kadang kita kelupaan satu dengan yang lainnya. Ada kadang ada pengembangan juga yang belum selesai yang di development begitu. Tapi di production insya Allah lancar semua. Kalaupun ada masalah, Bapak Ibu sampaikan ke kami masalahnya, kami akan coba atasi. Begitu Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Dadang dan Pak Rikrik tadi masih ada yang kurang jelas. Monggo kami persilahkan menanyakan gitu. Mas, sorry Mas, saya nggak tahu siapa yang
mengacungkan itu. Kalau memang masih ada pertanyaan dari Zoom dulu kami persilahkan. Coba di partisipannya Mas. Partisipannya klik. Kalau ada pertanyaan silahkan mengajukan. Kami beri waktu yang di Zoom dulu. Monggo Bapak Ibu dari yang disampaikan tadi. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas. Cukup nggak? Cukup jelas nggak? Saya ngelihatnya ke sebelah sana karena layarnya sebelah sana. Bapak Ibu, ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti cukup jelas ya tadi ya. Kalau dari chatnya ada pertanyaan terkait dengan buku panduan registrasi. Baik, nanti kami susunkan ya Mas Rik ya di PDF gitu. Tapi ya monggo Mas Rik. Bukunya ya mungkin nanti ditunggulah. Tapi kalau bahan presentasi saya kira juga cukup membantu kan ya dari slide-slide yang kami buat itu bisa diunduh dari link file yang tadi sudah kami sampaikan di chat juga. Ya, begitu. Sebenarnya dari yang disampaikan Pak Bowo tadi cukup lengkap juga gitu, tapi mungkin kalau masih ada yang kurang disampaikan lagi. Terus ada usulan juga terkait grup WA, gimana nih Pak Rik? Grup WA ya? Ya, kalau memang berkenan ditambah beban grupnya di WhatsApp silahkan saja. Saya tidak keberatan sih kalau memang ada yang mau memfasilitasi. Mau dari kita atau gimana nih? Baik, Mas? Nanti kami buatkan nanti ditambahkan satu-satu gitu, mungkin bertahap lah gitu. Nanti akan kami coba buatkan di grup WA-nya. Terus apa lagi ya? Ini benar nggak ada pertanyaan ya? Mungkin karena udah siang juga, sudah concernnya kurang juga. Kembali Bapak Ibu, ini ada di YouTube. Kalau memang kurang jelas saat ini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat kembali di YouTube. Linknya cari saja di YouTube dengan kata kunci Vicon KKP gitu. Vicon KKP, di situ banyak sekali Vicon yang sudah KKP lakukan, yang di live-kan di YouTube dan bisa diakses Bapak Ibu terkait dengan satu data, terkait dengan Kusuka, terkait dengan hal yang lain lah, banyak yang ada di situ. OSS juga. Silahkan Bapak Ibu kalau mau lihat, kalau mau subscribe boleh subscribe gitu. Begitu Bapak Ibu, yakin ya nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, PR kami saat ini grup WA dan mungkin menambahkan beberapa tambahan dari validator yang kurang tadi yang disampaikan baru-baru. Insya Allah nanti akan kami tambahkan. Untuk yang production, untuk yang PPK online kami coba upload sore ini. Jadi sore ini nanti yang Kusuka sudah menu Kusuka sudah ada di PPK online, tapi belum mandatori begitu. Nah, terus terkait dengan user yang productionnya Bapak Ibu, nanti akan kami sampaikan kembali setelah lengkap. Ada yang ya. Ya Bapak Ibu, apabila ada nanti hal yang kurang jelas, kita bisa diskusikan selanjutnya melalui grup WhatsApp yang ada. Demikian Bapak Ibu penyampaian kami. Saya mewakili yang menyampaikan, ada Mas Rik, ada Mas Dadang Wibowo yang sudah menyampaikan tadi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Niat kita baik, semoga kita mendapat jalan yang lancar semua. Semoga semuanya nanti bisa berjalan dan pelaku usaha tidak terlalu keberatan untuk itu, toh semuanya online dan gratis. Semoga semua bisa berjalan lancar. Terima kasih semuanya, mohon dukungan ke depannya. Dari kami pemapar kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator Mbak Mala. Monggo Mbak.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Pak Mardianto, Pak Rikrik Rahadian, dan Pak Dadang Wibowo yang telah memaparkan terkait dengan Kusuka Lingkup BKIPM. Semoga kegiatan sosialisasi Kusuka Lingkup BKIPM ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu di virtual meeting selanjutnya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, ada hal yang